eh, menanggapi masalah jumlah PKL yang ada di Blok B2 Pasar Kembang yang sudah 2 tahun lebih mereka berdagang di Blok B2. Menurut saya mungkin saja kalau berawal dari 9 orang katanya ya, tapi itu di zaman siapa? Di zaman PD Pasar yang dulu, yang namanya PKL di pasar manapun itu akan bertambah jumlahnya, apalagi di kondisi sekarang ini ya, banyak orang untuk bertahan hidup yang tidak profesi sebagai pedagang pun menjadi pedagang ya, itu harus kita maklumi. Tapi kenapa kita harus melebar ke masalah jumlah PKL sebelumnya, masa Blok F direvitalisasi dan lain sebagainya ya. Yang jelas sekarang yang bertempat di Blok B2 itu ada 34 PKL yang mereka sudah berdagang lebih dari 2 tahun ya. Jadi jangan dipermasalahkan masalah jumlah. Kalau menurut saya faktanya 2 tahun mereka berdagang di sana ketampung kok di lokasi itu. Terus, Kenapa harus dipersoalkan masalah jumlah? terus Kalau masalah seharusnya jumlah, fokusnya sebaiknya PD Perumda PTJ lah yang akan menatanya. Itu yang disebut dengan penataan, disesuaikan dengan lokasi yang ada. seharusnya Pak, menurut Bapak sendiri fokusnya di segi apa sih Pak Perumda PPJ, karena Bapak bilang tadi jangan terfokus di masalah jumlah, harusnya yang jadi prioritas mereka untuk penataan PKL di mananya Pak? Ya, kenapa harus melebar ke masalah jumlah dan lain sebagainya? Kalau kita amati dari awal adalah problemnya adalah PKL Blok B2 akan dipindahkan ke Blok F lantai 1 dan itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa sekarang Blok F lantai 1-nya menjadi nomor terakhir berbicara Blok B, Blok C ya, dan lain sebagainya. Kalau itu yang dipermasalahkan ya, logis atau tidak? Saya melihatnya dipindahkan ke Blok B di Selasa. Selasa itu fasilitas untuk lalu lalangnya pengunjung, bukan tempat PKL. Pertama itu. Yang kedua, mereka direndengkan langsung dengan pedagang-pedagang kios. Itu kan sama dengan membunuh mereka. Kalau kita mau membina, mau memberdayakan dan lain sebagainya, ya seharusnya tidak demikian. Bukankah alasan awalnya adalah pedagang kios protes dengan keberadaan PKL di Blok B2 berjualan dengan komoditi yang sama. Jadi jangan berdalih macam-macam disebarluaskan. Masalahnya kalau memang tidak mungkin dipindahkan ke Blok F lantai 1, ya sudah biarkan mereka berdagang sampai paling tidak sampai masa pandemi ini berakhir. Dan saya yakin betul dibangunnya Blok F oleh pengembang peruntukannya bukan untuk PKL. Yakin betul saya itu. Karena di sini kan ada konteks bisnis. Pengembang itu pasti tujuannya untuk menjual kios. Ya. Bukan untuk menempatkan PKL lantas dengan gratis 3 bulan, 6 bulan berubah. Pertama 3 bulan, belakangan berubah lagi sampai 6 bulan. Aman daripada menyangkut kehidupan PKL itu sendiri. Kita sama-sama menyadari lah saat kondisi pandemi ini semua sektor sulit. Jangankan untuk berkembang, untuk bisa bertahan aja sulit. Nah, sementara mereka dikusut, diangkatin barangnya, ditukar dengan pot. Kemana hati nurani mereka ini sebenarnya? Apa lebih penting pot bunga itu daripada PKL bisa berdagang? Saya rasa orang manapun ditanya, dalam kondisi sekarang apalagi, pasti akan memprioritaskan PKL untuk menghidupkan anak istri. Jadi hati-hati dalam membuat kesimpulan dan lagi dikait-kaitkan dengan jumlah, ada pungutan dan lain sebagainya. Masa perlu dijelaskan sih siapa yang mungut, siapa yang ngutip? Dari sumbernya udah pasti. Atau oknum-oknum yang ada di lembaga yang berwenang untuk mengutip itu.
terlepas dari dia menggunakan tangan PKL itu sendiri, itu masalah lain. Karena kita tahulah banyak sekali yang mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan dalam konteks menempatkan PKL. Jadi kalau dia berubah dari 9 menjadi 21, terus sekarang menjadi 34, itu hal yang biasa saja terjadi di lingkungan pasar. Nah, saya sangat kecewa karena apa? Ya sekarang ini yang mau ditertibkan bahasa mereka adalah PKL yang berjualan di lingkungan pasar. Bagaimana dengan PKL yang tumbuh liar di mana-mana? Kok dibiarkan? Saya khawatir mereka juga akan menyatu kepada pedagang-pedagang kaki lima yang liar. Karena tidak, dengan alasan mereka tidak bisa berjualan di pasar, mereka buka di mana-mana. Jadi kalau mau mencari solusi, satu solusinya, biarkan mereka berdagang. Orang selama ini juga tidak mengganggu. Kalau katanya yang mengganggu, siapa sebenarnya yang mengganggu jalan untuk menuju kios dan los? PKL yang mana? Itu dong yang ditindak. Kenapa harus sampai semua? Ada apa ini? Tidak menutup kemungkinan ya. Kalau kita amati di lokasi, justru yang menghambat lalu lalang pengunjung, ya, fasilitas untuk kuli angkut dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan justru keberadaan parkir di sana. Terus buat apa Perumda PPJ membuat parkir di lantai yang lain? Tujuannya apa? Kan tujuannya mungkin dulu supaya di bawah tidak terlalu padat parkir, kendaraan yang parkir. Tapi faktanya kan tidak ada yang naik ke atas. Kalaupun ada 1-2 motor pemilik orang yang dagang di pasar, dia butuh waktu lama untuk meletakkan motornya. Kalau yang sepintas-sepintas kan nggak mau naik ke atas. Jadi saya rasa tidak perlulah masalah ini melebar kemana-mana. Pemberdayaan PKL bukan tanggung jawab Perumda PPJ, ini sudah ngawur, sudah kemana-mana. Kenapa? Sudah untuk memaksakan kehendak dibuat alasan berbagai hal. Sekarang sudah melebar lagi ke masalah ada yang kutip. Saya tidak pernah berpikir yang ngutip. Yang berhak mengutip itu pilih pasar, setahu saya. Perumda PPJ sekarang. Ya, kalau ada yang ngutip-ngutip lain, oknum. Jadi jangan dialihkan isunya, jadi fokus kepada oknum yang mengutip. Katanya mau menyelesaikan masalah PKL, kok jadinya melebar kemana-mana. Menurut saya nggak penting itu. Kalau ada yang menanggapi seperti itu, patut kita pertanyakan motivasinya apa. Jadi, kalau saya pribadi, saya pure hanya ingin memperjuangkan supaya PKL itu tetap bisa berusaha berdagang untuk menghidupi anak istrinya, apalagi di masa pandemi. Karena memang mereka sangat kesulitan. Terlepas dari jumlah dan sebagainya, itu kan masalah kapasitas yang bisa ditampung di lokasi 22 itu. Kalau bisa ditampung 34 orang, kenapa harus berbicara 9 dan 21? Faktanya 2 tahun lebih mereka 34 orang berdagang di sana. Jadi saya rasa itu penjelasan dari saya. Kembali lagi, kalau ingin menyelesaikan masalah PKL di Blok B2 Pasar Anyar, ya, berpikirlah realistis dan objektif, gunakan hati nurani, karena mereka ini orang-orang kecil yang harus dibantu dan dibimbing dalam rangka usaha mereka untuk menghidupi keluarga. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.